Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihah. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sampai sore hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat waktu luang sehingga bisa bersama-sama berkumpul kembali di halaqah kita BBQ lanjutan bersama dengan ustazah kesayangan kita Uni Sulfianti. Semoga Allah meridhoi kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan juga kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tabiin, tabiin, dan juga kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, semoga mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, seperti biasa sebelum kita memulai kelas pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama serta diikuti dengan doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahya wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama materi yang akan dibawakan oleh ustazah kita ya pada Uni Silvi. Dipersilakan Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uni. Alhamdulillah kita berjumpa kembali hari ini ya. Mudah-mudahan di tempat masing-masing cuacanya baik. Di sini alhamdulillah udah mendung-mendung mau hujan besar. Iya betul. Anginnya sudah terasa nih angin-angin hujan. Mungkin kalau keluar nih belum keluar tapi kayaknya sih anginnya stop ya. Jadi persis sebelum mau hujan kayak. Oke, baiklah, kita insya Allah akan melanjutkan kembali ke materi kita, disambung kembali yang pekan lalu berkaitan dengan gharib ataupun istilah-istilah ya. Gharib ini kemarin kita sebutkan sebagai bacaan-bacaan asing yang ada di dalam Al-Quran yang tidak memenuhi kaidah tajwid pada umumnya. Juga kemungkinan besar ada istilah-istilah di dalam Al-Quran yang mungkin kita perlu kenalan supaya kita tidak keliru lagi. Dan hari ini insya Allah kita ngomongnya tentang istilah sekarang ya. Tentunya ayat yang berkaitan dengan istilah ini tetap ayat gharib, yaitu berkaitan dengan tashil dan nun wiqayah. Baik, kita akan mulai dengan tashil dulu. Nah, apa itu tashil? Tashil itu artinya meringankan. Ya. Nah, kalau artinya kan cuma meringankan. Nah, tetapi karena kita ngomongin tentang ilmu gharib ya, ilmu untuk membaca ayat gharib, maka tashil yang kita maksudkan itu adalah meringankan bacaan huruf hamzah, di mana huruf hamzah itu akan terdengar lafaznya ya di antara huruf hamzah yang kita baca secara idhar atau jelas dengan huruf mat ya pada harakat fathah. Berarti huruf mat berarti di sini adalah alif. Nah, di mana kalau kita karena mengikuti riwayatnya Imam Hafiz dalam bacaan, maka hamzah yang kita baca secara tashil itu hanya ada satu buah di satu tempat, ya, yaitu pada Quran surah Fussilat ayat ke-44. Di situ ada dua buah hamzah, di mana sebetulnya kedua-duanya adalah fathah. Maka di situ
dibaca fathah, yang kedua kita baca dengan tashil. Ya, ulang. Sebetulnya posisinya kedua-duanya adalah fathah, di mana huruf hamzah yang kedua kita baca dengan tashil. Nah, ingat tadi yang tidak boleh adalah dibaca dengan lafaz yang idhar atau jelas. Maka kita tidak membacanya dengan, ya, dilihat dulu tandanya di situ, di atas hamzahnya ada titik ya. Nah, maka di sini tidak dibaca dengan idhar, jadi tidak dibaca a'jami wa arabi, bukan gitu ya. Jadi bukan a'jamiyu. Nah, bukan pula dibaca dengan mat ya. Kalau enggak yang kedua adalah dibaca dengan membuat menjadi mat. Nah, ini juga nggak boleh. Kalau tadi dibaca yang kedua adalah dibaca dengan a'jamiyun, a'jamiyun wa arabi. Nah, itu cara bacanya dengan mat. Jadi A-nya panjang. A'jamiyun. Nah, kita baca di antaranya tadi tuh. Jadi bukan bukan juga a. Jadi bagaimana bacanya? Maka dibaca seperti ini. Ya. A'jamiyun wa arabi. Ya, ingat ya. Di itu namanya diringankan, ditashilkan. Jadi bukan itu berarti baca hamzahnya idhar. Ataupun gitu ya. Itu berarti dibaca dengan mat. Nah, kita di antara keduanya berarti dibaca gitu. Nah, cuman yang harus kita perhatikan di sini ada perhatian dari anak pribadi kalau kita membaca dengan Al-Quran Mushaf Indonesia. Kalau yang tadi ini cara penulisannya adalah Mushaf Madinah ya. Jadi yang dibaca tertulis seperti ini adalah Mushaf Madinah nih kalau kayak begini. Tapi kalau kita masih pakai membaca Al-Quran yang Mushaf Indonesia, maka tidak ada sama sekali tanda khusus untuk bahwa itu adalah ayat gharib. Kecuali bahwa memang dituliskan di bawahnya. Dan ini kan udah ukurannya seperti ini ya. Jadi dia itu sangat kecil sekali, apalagi kalau Al-Quran kita kecil. Ada tulisan tashil gitu. Tapi kecil gitu. Ya, kita mungkin nggak ngerti. Sehingga tertulis dan betul-betul tertulis adalah fathah di kedua huruf hamzah. Kalau tadi kan pakai titik. Nah, kalau ini nggak pakai titik, ini fathah dua-duanya. Maka kekeliruan membaca dengan jamiyun itu akan menjadi besar. Ya, jadi mulai sekarang diingat aja kalau nanti Fusilat 44 pas di sini ada tulisan karena ini kan udah cukup kalau pakai laptop udah lumayan terasa kecil ya. Apalagi yang teman-teman pakai handphone kayaknya mungkin yang tulisan yang di bawah huruf hamzahnya mungkin lebih mini lagi. Nah, begitu pula di Al-Quran. Gitu ya. Nah, itu yang perlu diingat, maka bacanya a gitu ya. Bacanya dialunkan nadanya. Gitu ya. Tidak boleh Nah, jadi sifat syiddahnya kita lembutkan gitu ya. Tetapi tidak boleh juga dibaca dengan mat, bukan jamiu. Itu juga nggak boleh. Nah, ini adalah tashil. Jadi berhati-hati jangan sampai idhar pada huruf hamzahnya tidak juga menjadi huruf mat. Oke. Mudah-mudahan tashil ini karena cuma satu, maka nanti kita pasti semua akan latihan tashil. Oke. Yang kedua yang kita akan bahas adalah berkaitan dengan nun wiqayah. Jadi gini, ini adalah berkaitan dengan kondisi di mana ada huruf berharokat tanwin. Nah, huruf berharokat tanwin itu ketemu dengan hamzah wasal. Ya, ulang. Ada huruf berharokat tanwin, dia ketemu dengan hamzah wasal. Nah, kalau kita secara resmi kita pisahkan, maka kalau huruf tanwin itu kan dia bunyinya adalah nun sukun. Mati ya posisinya. Nah, sementara dia ketemu dengan hamzah wasal yang posisinya dia akan suaranya selalu mati istilahnya atau tidak dibaca karena dia di tengah kalimat.
Maka di sini kita perlu ada sesuatu untuk penjagaan bunyi. Maka muncullah nun wiqayah. Jadi nun wiqayah itu gunanya adalah untuk menggantikan bunyi tanwin tadi, ya. Kita gantikan bunyi tanwinnya menjadi huruf nun kasroh atau ni, ya. Jadi kalau ada tanwin ketemu dengan huruf hamzah wasal, maka muncullah nun wiqayah. Yang bacaannya adalah ni. Untuk apa? Supaya bacaan itu tetap terjaga tanpa ada bunyi yang hilang. Contoh di sini, ya, ada adun ketemu dengan al-mursalin. Kalau misalkan kayak gini ya, adun ketemu dengan al-mursalin di tengah kalimat. Maka kita baca itu adalah adunil mursalin. Adunil mursalin. Ya, jangan sampai mengabaikan nun wiqayah ini karena nanti bisa hilang nih bunyinya. Kalau nggak bisa jadi adul. Nah, itu nggak boleh juga ya, nggak boleh adul mursalin. Yang nggak boleh lagi apa? Bunyinya begini nih. Adunil mursalin. Jadi masih ada bunyi kayak tanwinnya dun gitu ya. Itu juga nggak boleh. Nah, maka yang kedua di sini ada hobisatinij. Aduh, afwan. Ini ada khobisatin dulu ketemu dengan ijetusat, ya. Maka dibaca menjadi khobisatin ijetusat, ya. Jadi di sini khobisatinij, ya. Bukan khobisatij tusat, nggak boleh. Atau khobisatin nijetusat juga nggak boleh. Jadi hati-hati kita bacanya adalah ada nun wiqayahnya. Nah, yang di sini ada alif lam ya. Gampang ingat-ingatnya. Oh, ini hamzah wasal. Tetapi yang perlu hati-hati adalah yang seperti ini. Untuk Al-Quran Indonesia, biasanya sudah ada tanda nun kecilnya. Jadi biasanya kita nggak salah lagi. Ya, tetapi karena kita adalah murid murid yang belajar tahsin gitu ya, maka kita biasakan untuk menggunakan Al-Quran Utsmani Madinah. Gitu. Jadi biar nggak salah. Nah, insya Allah materi kita cuma itu. Kita akan lebih konsentrasi kepada latihan. Setiap orang akan membaca tahsil, tetapi tentu dengan contoh nun wiqayah yang berbeda-beda. Gitu. Sebelumnya silahkan kalau ada yang mau nanya nih, silahkan. Silakan Umahat ingin bertanya. Yang Nani, Umi Lestari, Umi Leni, Umi Udah Rahayu. paham, insya Allah. Jadi saya sering nemukan tanda nun di bawah itu artinya nun wiqayah itu ya. Iya, nun yang kecil di bawah itu adalah nun wiqayah. Oh iya. Tapi ada nun, ada ni tulisannya. Jadi tulisannya itu ni sebenarnya. Ni. Ni. Tulisannya tuh ni, ada harokat kasrohnya tuh. Ini cuma nunnya aja ya, kasrohnya udah nggak kelihatan saking kecilnya gitu. Ya. Ada yang nun saja, ada yang ni. Kalau nun nggak pernah dibaca, kalau ni dibaca. Bagaimana tuh Uni? Yang mana tuh? Boleh disebutin surah apa? Wah, pas enggak. Kalau enggak di surat apa ya? Ntar dulu. Yang tadi. Tadi itu Al-Qurannya pakai apa? Al-Quran yang Indonesia ini. Aduh, kalau Al-Quran Indonesia. Oke, siap. Surah apa? Ntar dulu. Nih. Tadi baru dibaca tadi. Oh ini nih. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 11. Ayat 11. Oke, kita Ya. lihat ya. Minan nasi mayya butuloha ala fa'in asobahu khairun. Oh Nih, iya, ada nih. Nah, oke.
Qadarullah kalau pakai Al-Quran Indonesia, oke, dia sudah langsung tertulis yang di sebelah kiri. Oke. Jadi aslinya kalau kita pakai Al-Quran Mushaf Madinah itu tulisannya adalah khairun sama itma'anna. Diulang. Kalau dia adalah Al-Quran Utsmani Madinah, maka akan tertulis khairun, tanwin pada di atas roknya, lalu itma'anna. Jadi itu hamzah wasal ya sebenarnya, bukan i, nggak ada harokat kasrahnya. Cuman ana membacanya karena dia tunggal, jadinya ana bacain. Kalau gimana bacanya, ya kan? Nah, Ya, jadi itu sebenarnya bukan khairu, tapi khairun. khairun. Ya. Nah, itu ya. Khairun Aslinya itma'anna. harokatnya tanwin. Gitu. Dan itu sebenarnya nunnya sudah ada kasrohnya kalau diperhatiin kalau yang Al-Quran Indonesia. Karena sini pegang dua-dua Al-Quran, soalnya kalau ngejelasin ini harus dua Al-Quran. Ya. Di situ adalah nunnya sudah ada harokat kasrohnya. Nggak ada ya nun tunggal kayaknya nggak ada ya. Pokoknya kalau ada nun, tandanya kecil di bagian bawah, maka itu adalah nun wiqayah. Ya, ya. Ini harus perhatiin banget karena nanti kita latihannya hanya menggunakan Utsmani Madinah. Ya. Gitu. Ya, di Al-Hajj ini banyak itu apa namanya tertulis begitu. Ya, jadi memang di Al-Quran kalau nun wiqayah ini banyak ya. Jadi nggak sedikit, makanya contohnya bisa banyak. Kalau tadi kan yang kalau tashil cuma ada satu-satunya gitu ya. Kalau nun wiqayah banyak. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya sih aman ya, tinggal latihannya aja ya. Ya. Udah semua ya? Ya, Sudah, sekarang insya Allah. kita mau baca mulai dari yang paling atas dulu. Silahkan, Umu Lestari. Ya. Aduh, ntar dulu. Kok ketutup. Baca ta'awudz dulu dan basmalah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A, A, gitu ya? Ya, A, bukan A, AA. Ya, A, 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 jab, tak besarin. lagi A, jamiyun wa arobi. diulang. A, jamiun, A, jamiun wa arobi. Sebentar. Ini bukan jami'un dong. Ini kan hurufnya iya ya. Jamiyun. Iya. A, jamiyun wa arobi. Tapi kalau tanwin ketemu wawu, ingat hukumnya dileburkan. You, you, ya, Yuwa, ya, betul. Dan yuwa. dengung ya, wa arobi, baknya nggak ada tasdid, jadi nggak boleh pakai tasdid. A, jamiyun wa arobi. Bukan wa arobi, tapi wa Wa arobi, wa arobi. Oh, itu enggak double. Arob. Yang tasdidnya di huruf iya-nya lagi. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya. Arobi, arobi. A, jami'u, ara, A, jami'u wa arobi. Ya, bagus. Wa annahu ahlaka adalla ula. Oke. Ingat tadi ada tanwin ketemu dengan hamzah wasal. Nun Dal. wiqayah nih. Adal ula. Adanil ula. Danil. Oh, oh ada ya. Ada Mm-mm. nilnya ya. Mm-mm.
wa annahu ahlaka adanil ula. Ya, ingat-ingat kalau yang disebut hamzah wasol itu adalah yang kayak alif ada kepala shotnya, itu hamzah wasol. Oh, Oke, ya. ya lanjut. Hatta ida ataya ahla qaryatinis ta. Tar dulu Bu Ustazah Muni. Hatta iza ataya ahla qaryatinis atau ama ahlaha. Ya, sebentar. Tadi kebaca gini, kita nanti mulai coba dari ahla qaryatin ya. Itu nggak boleh qaryatinis. Ingat, tinnya nggak boleh jadi tin, tapi jadi ti. Tinis. Ya, lagi. Hatta ida ataya ahla qaryatinis atau ama ahlaha. Ulang. Qaryatinis, bukan qaryatin. Ayo. Qaryatinis. Mm-mm. Hatta ida ataya ahla qaryatinis tato ama ahlaha. Ya, kayak gitu betul. Betul. Alhamdulillah. Bagus, Masya Allah. Ya, Ingat-ingat ya. baru Eh, ini baca begini. Al-Qur'annya sebetulnya memang kalau masih Indonesia itu nggak apa-apa sih, cuman Dijelasin. iya lebih bagus lagi kalau bisa ganti. Nggak apa-apa ya. Ya, Oke, Alhamdulillah. Yuk, udah siap nih, Masya Allah. Tabarakallah. Silahkan. Yang lain silahkan. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, A jamiu wa arabi. ulang. Hati-hati yuk. A jamiu wa arabi. Oke, sebentar. Ini yang tasdid itu di atas ya semua loh. Jadi mimnya ketemu ya tasdid bacanya miyu, gitu kan? Nah, Ya. miyun, tanwin ketemu waw lagi. Nanti ini juga wa aro bukan banyak yang tasdid tapi huruf ya-nya. Wa arobi. Ini Ya, yuk lagi. ya. A jamiu wa arabi. Wa arobi. Kan nggak boleh. Wa arobi. B-I-Y-Y. Arabi. Ya, jangan dipanjangin. Wa Wa arobi. arabi. Ya, kayak gitu. Bagus. Ya. Mhm. Lanjut atau gimana nih? Kenapa? Lanjut atau Lanjut, ulang lanjut. lagi? Kadzabat adunil mursalin. Bagus. Lanjut. Wa iza alima min ayatina say'anit takhozaha huswa. Masih harus diulang. Soalnya tadi waktu pas wa idza alima, makanya kan harusnya nggak panjang ya? Iya. Iya. Ayo lagi diulang. Wa iza alima min ayatina say'anit takhozaha huswa. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Bagus, bagus bacanya. Kalau saja. Alhamdulillah. Iya, Jazakallah, unis. Ya. Kenapa? jazakallah khairuni. Oh, jazakillah khairan. Oke, ada lagi nomor 3. Nomor 3 ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba silakan. A'jamiyyu wa arabi. Diulang. A'jamiyyu wa arabi. Oke. Hati-hati ya, jangan langsung masuk ke hidung ya. Jadi kan itu masih di hamzah ya. Jamiyun. Jangan pas pertama bagus, hamzah yang kedua itu kayak udah mulai masuk hidung tuh jadi nah, jadi belum apa-apa baru hamzah udah masuk ke hidung. Nah, itu nggak boleh. Ain sendiri kan seharusnya juga nggak boleh masuk hidung ya. Ya, Oke. Jadi coba lagi. Jamiyun. Yuk. A'jamiyyu wa arabi. Nah, itu bagus. Lanjut. Al-mul Al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Bagus. Kasyajaratin khabisatin ijtutsat min fawqil ardh. Bagus, Masya Allah. Walaupun ini kehilangan harokatnya, kasroh. Alhamdulillah. Untung wakaf. Oke, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Oke, Afiki barakallah, jazakillah khairan nih. jazakallahu khairan. Ya, kita lanjut. Nomor 4. Ini ya, nyimak ya? Tidak, Ustazah. Oh, tidak. Oke. Uni Sylvia aja bahasa Oke, ya. Jamiyyu wa arabi. Oke. Masih terlalu idhar ya hamzahnya, harus lebih tashil lagi. Coba. Jamiyyu wa arabi. Oke. Ini lebih bagus. Sekarang kita bikin nah, ainnya terpisah ya. Coba lagi. Jamiyyu wa arabi. Oke, nggak apa-apa. Masih kurang tawasud namanya. Masih. Nah, jadi benar-benar agak manjang. Jamiu. Coba lagi, boleh nggak? Boleh, Ustazah. Gimana, Us? Lagi. Jangan jadi AA dong. Yuk. Masih. Jamiyyu wa arabi. Oke, bagus. Jauh lebih baik. Oke, lanjut. Sa'amasalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina. Ini bacanya bagus. Coba. Kazzabu. Masih belum ngalir lagi. Kazzabu. Suaranya ngalir. Kazzabu. Yang kanya ya, Us. Zalnya. Kan zalnya tasdid. Kazzabu. Jadi nggak boleh putus, nggak boleh. Kazzabu. Nggak boleh. Ayo ya, seperti itu. Coba. Kazzabu. Iya. Nah, sekarang mulai dari depan. Sa'amasalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina. Kembali ya. Nggak apa-apa. Ini tapi lebih bagus. Kalau tadi agak benar-benar rasa syiddah. Mau diulang? Ayo, ulang. Sa'amasalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina. Lebih bagus, tapi nanti pasti bisa lebih baik. Ya, jadi dibiasain huruf zal itu kayak gitu ya. Kadzabu. Jangan putus Kayak suaranya ya. dipanjangkan gitu ya, Ustaz. Iya, kan dia namanya sifat, namanya rokoah. Kadzabu. Ya. Kalau huruf dal baru tuh putus. Kada. Nah, gitu. Kalau huruf zal enggak. Santai. Kadzabu. Gitu ya.
kadzzabu. Oke, Setengah di ayun gitu ya, enggak di ayun Enggak, bukan mak suaranya dipanjangkan gitu ya. ya suaranya itu tetap ngalir. Oke. Kadzzabu, Iya, kadzzabu. ya. Jadi bisa lebih ringan suaranya. Oke, lanjut. Waqalat waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Mantap. Bagus ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakillah khair Us. Wa jazakillah khairan. Nomor 5 ada? Ada Ustazah. Nah, oke, mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ajamiyyu wa Arabi. Lebih kedengaran kayak mat jadinya. Lebih jadi jamiyun. Aku nggak bisa dengerin tashil, jadi lebih dengernya mat. Oke, coba lagi. Ajamiyyu wa Arabi. Ya, bagus, Masya Allah. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Mantap, Masya Allah. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziba. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada masalah, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, udah biasa baca. Oke, lanjut. Nomor 6 ada? Ada Ustaz Uni. Ya, ya. Insya Allah. Ya. Ajamiyyu wa Arabi. Ini bagus, cuman kurang dengung ya. Lagi tambahin. Yang yu-nya Ustaz Uni ya. Iya, miu. Ya, di situnya tahannya lebih lama. Ajamiyyu wa Arabi. Nah, iya, seperti itu. Jadi minimalnya tuh 3 harokat. Oke. Lanjut. Jannati adnin allati wa'ada ar-Rahman. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Oke, sebentar. Sedikit ya. Yahya, ya-nya 2 harokat aja di belakang. Nah, ini Oh ya. pas ketemu huruf sin, sinnya itu lebih rohlah ya, lebih kedengeran suara ngalirnya tuh. Kamesnya juga bighulamin ismuhu nis, ya kedengeran s. Nah gitu ya, coba lagi. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Iya kayak gitu, Masya Allah, tabarakallah, bagus ya, alhamdulillah. Oke, jadi kita latihannya udah ya, ini habis kan ya, alhamdulillah. Saya deh sekalian deh Uni. Silakan pilih mana aja yang mau. Aduh, suka dia pilih. Paling susah. Tahu mana yang susah soalnya. Yang mana yang susah? Itu gampang semua. Iya. Paling atas saja lah. Paling atas saja, baik. Mohon bimbingan ya Uni. Insya Allah. Ajamiyyu wa Arabi. Bagus, Masya Allah. Wa annahu ahlaka adanil ula. Bagus. Hatta idza ataya ahla qaryatin. Gak nyampe. Ini memang panjang. Tiba-tiba habis. Iya. Hatta idza ataya ahla qaryatin istaqama ahlaha. Insya Allah. Tapi sedikit ya. Iya. Pokoknya nggak nyambung nih. Kan Oh iya, tadi kayak kepotong ya Uni ya. Iya, kayaknya masuk ketelan tuh ke dalam mulut. Baik ini saya coba lagi dulu.
Oke. Hatta idza ataya ahla qaryatin istaqama ahla. Nggak nyampe. Oke. Ini emang panjang banget. Tadi ini toknya udah lebih baik, tapi huruf sinnya yang hilang Ini rokoahnya malah lagi. hilang ya rahwanya. Ya, ini kan memang panjang ya. Jadi ini ayatnya banyak banget matnya ya, mat. Nah, ini. Jadi lupa mungkin. Nah, di sini apa namanya? Terus ada H lagi. Ada H-nya H, satu. iya makanya ada H, Makanya habis ada langsung atasnya. mat. Ya, jadi hati-hati. Nah, saya coba sekali lagi deh ini. Ya. Penasaran. Hatta idza ataya ahla qaryatin istaqama ahlaha. Oke. Udah makin korupsi nafas di belakang nggak apa-apa. Tapi memang sepanjang itu. Nah, Ini ini. pun kalau nggak salah, ini udah dipotong ya ayatnya. Iya, istaqama ahla. Udah nggak bisa potong ya di sini ya, paling ke sini potongnya. Nah, bentar artinya beda ini. Ya ini masih nggak apa-apa potong di sini, tapi kalau di sini ya ulang lagi dikit. Iya, ulang dari sini lagi. Aduh, ini ulangnya dari mana ya? Balik lagi ke sini. Iya, betul balik Susah dari banget yang ini susah banget ya. Jadi ini udah coba memotong yang paling pas. Nah ini segini ini udah mentok gitu ya. Ini udah mentok. tahu nih. Tidak apa-apa nih. Jadi Mohon saya maaf harus ya latihan teman-teman. nafas lagi berarti. Nggak apa-apa, emang ini panjang. Ini memang panjang. Tadi kan sebelum mulai tadi sempat ya sebelum mulai ini nyoba sendiri dulu. Terus aku tadi, waduh ini yang dapet yang baris pertama, masya Allah nih nafasnya, gitu ya. Masya Allah yang pertama. Mohon maaf teman-teman kalau misalkan tadi ini sifatnya diperbaiki ya, karena kan kita di sini kelasnya udah lanjutan ya. Jadi sifat-sifat itu udah harus masuk semua, dengung-dengung. Pokoknya kalau untuk dengung paling panjang itu di nun tasydid dan mim tasydid. Oke. Yang kedua itu kasta kedua, tapi masih sempurna ya. Jadi kalau tadi tuh istilahnya agak lebay, paling sempurna gitu ya. Nah, kalau yang ini sempurna yaitu urusannya itu di idgham bi gunnah gitu ya. Idgham bi gunnah itu masuk ke yang itu. Jadi dengungnya itu panjangnya itu minimal 3 harokat itu benar-benar. Ya, tapi lebih pendek sedikit daripada nun tasydid lah, kurang lebih. Secara gunnah dia itu kalau tadi mim tasydid nun tasydid kan sebetulnya paling sempurna. Nah, dia masih masuk ke sempurna. Gitu. Jadi dengungnya juga panjangnya kita sesuaikan. Walaupun kan tadi sempurnanya itu semua 3 harokat ya. Berarti semuanya makin lama makin naik harokatnya, jumlah harokatnya ya. Oh yang ini 3. Ya kayak ikhfa, kalau kita ikhfanya 3 ya, ikhfanya 3, berarti kalau idgham bigunahnya itu 3,5 deh gitu. Kalau semua sama boleh Kak? Boleh. Tapi dikurangi jadi kurang daripada 3 itu jadi tidak sempurna gitu. Ya. Bahkan termasuk untuk ikhfa jangan sampai dia cuma sekedar 2 harokat. Ya, kalau kita dengarkan bagaimana qori dari manapun yang bagus-bagus, dengerin ya. Mau bahkan yang orang Indonesia, itu bahkan kalau dengerin gunahnya, misal kalau kita hitung betulan panjang itu. Jadi ya misalkan, innal, nah itu tuh udah panjang banget itu. Ya, hitungannya udah 4, udah 5 gitu ya. Tapi 4 lah biasanya. Ya, jadi Gunanya 3 ya, Uni. gunah itu Gunah minimal 3. 3 Gunah semua, minimal. pokoknya semua yang berkaitan dengan ada khoisyum itu berarti minimal 3. Minimal 3. Minimal 3. Jadi jangan sampai kurang. Jangan sampai dengung lebih pendek daripada makobi'i. Oh itu nggak boleh banget. Ya, itu artinya nggak dengung tuh. Kalau di bawah makobi'i berarti udah nggak dengung tuh. Uni mau nanya nih, Oke. nggak nanya untuk memperjelas saya saja. Ya, Jadi tasil itu hanya pada ayat 44 Al-Fusilat ini aja. pakai al, tapi langsung aja Quran surah Fusilat. Nggak ada al-Fusilat, nggak ada. Oh, Fusilat aja. Fusilat Nah, ayat 44. betul. Itu saja ya. Karena kita ini adalah riwayatnya Imam Hafiz. Ya, jawabannya. Hanya itu saja. Jadi gampang. Ya. Terus kalau non wikoyah itu banyak ya. Banyak. Ya.
apapun yang di Al-Quran, ini siapa yang nanya? Umu Lestari. Saya, Bu Quran Umu Lestari ya. Lestari yang kan pakai yang Indonesia tuh ya sekarang ya, masih ini Ya, Indonesia. Kalau yang ada huruf nun kecilnya berarti itu nun wiqayah. Sudah pasti. ya. Eh, gitu. Jadi Iya, sudah baru pasti. anu Kalau di apa namanya nggak pernah baru tahu hilang. sekarang, penasaran ini artinya apa gitu loh, belum ada ilmu yang masuk ke saya baru kali ini. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Itu Terima namanya kasih ya, alhamdulillah Uni. cuman takutnya kalau nggak dikasih tahu ya itu bacanya jadi kalau ini contoh ya bacanya ya walaupun ada kayak begini kan penulisan kalau di Al-Quran Indonesia Ya, seperti ini ya maka akan ya, terbaca adul mursalin ininya hilang nih nggak dibaca. ya, Nah itu yang berbahaya itu Nah, yang nggak dulu boleh. saya bacanya begitu tuh. Iya ya. nggak karena kita kan dulu Iya, nggak ngerti. di sekolah ya seingat aku ya ini di sekolah itu kita nggak diajarin Iya, sama ibu betul. guru Nggak ada betul kan materi ini. Ya, ya betul. nggak ada materi ini. Materi itu. Eh, tapi alhamdulillah kalau anak perhatiin sekarang, ini kan kalau anak zaman sekarang tuh pelajarannya udah BAQ gitu ya. Ada pelajaran yang kayak gitu. Nggak tahu sih, mungkin karena anak-anak semuanya sekolahnya sekolah Islam. Kalau sekolah negeri itu aku nggak paham juga apakah diajarin atau Hmm. enggak. Mungkin masih belum, berarti masih ada celah buat kita untuk belajar dan mengajar. Betul, Pak. Gitu ya. Jadi Cuma ya, sering diingatkan gitu aja sama ustazah kalau kalau apa namanya baca itu kan ada nih itu kecil dibaca. Oh gitu aja. Tapi nggak ya. tahu artinya, nggak tahu maksudnya Ya, gitu. sebenarnya itu penulisannya itu nggak begini. Sebenarnya tuh seperti ini. Dal Ya. bukan harokatnya bukan doma, tapi domatain, gitu ya. Kayak di bawah ini hobi satin harokatnya sebenarnya adalah ini kasrotain bukan kasroh. Nah, Hmm. itulah yang menyebabkan ada beberapa mungkin ya beberapa orang yang protes nih Al-Quran Indonesia itu sebenarnya nggak sesuai nih sama Al-Quran Utsmani Madinah gitu ya atau Ya. tetapi kalau anak pribadi begini, dengan adanya si nun-nun kecil ini, hampir rata-rata kalau kita udah paham, itu banyak yang udah jadi nggak salah lagi cara bacanya. Ya. Gara-gara ada si nun kecilnya. Jadi ya sudahlah, kalau memang kita pengen lebih kayak step up gitu ya, lebih lebih naik tingkat gitu ya. Saya mau belajarnya Utsmani Madinah ya alhamdulillah. Tetapi kalau masih Al-Quran Indonesia ya nggak ada salahnya, tetapi harus diingat sebenarnya ini tuh kalau ada nun kecil itu artinya sebenarnya ada tanwin di huruf tersebut, gitu ya. Jadi harus diingat, resminya adalah ada tanwin di huruf tersebut, gitu. Jadi nggak muncul tiba-tiba nunnya, nggak. Karena aslinya nggak ada nun-nun kecilnya. Kalau di tulisan di Al-Quran Utsmani Madinah nggak ada nun kecilnya. Ya ini cuma penolong aja supaya kita yang di Al-Quran Indonesia itu lebih tidak keliru cara membacanya. Walaupun kalau nggak pernah dikasih tahu ya tetap keliru juga sih bacanya. Malah lebih dulu bingung mungkin ya. Kalau yang Al-Quran Utsmani Madinah ini orang bingung. Nah ini tanwin. Nah ini al. Akhirnya biasanya jadi adun al mursalin. Waktu itu pernah Saya atau jadi kadang-kadang adunul mursalin. adunul Aduh, mursalin. Iya, itu beberapa ya. aduh, Memang that's why kenapa yang ayat aduh, Al itu biasanya diajarin. aduh, Ya tasbih kan aduh. diajarin ya. Oh, bacanya tuh oh gitu. Nggak boleh Hmm. jamiun. Dulu tuh, Hasil majreha itu masih dimasuk, tapi kalau ini kayaknya ya ini yang udah aneh-aneh banget. Ya ini aneh-aneh banget. Ini Ya pokoknya alhamdulillah terima kasih Uni. sama Saya juga kalau kalau belajar baca yang dari Madinah itu nggak ngerti ya bacanya langsung aja. ya nggak apa-apa. Itu. Makanya Heeh. kalau kalau anak pribadi tidak ada kalau di sini ya, kalau di sini ya nggak ada masalah untuk tetap. Kalau dekat-dekat di sini, emang saya kalau dia santri di di masjid anak ya, anak kasih Al-Quran ya, langsung dikasih Al-Quran. Ini nih Al-Qurannya ini aja gitu. Jadi nggak boleh lagi bacanya pakai yang apa Indonesia gitu. Itu kalau nggak salah sebenarnya Al-Qurannya yang di ini sama ini udah Madinah kan ya? Ya. Baru ada yang Madinah, ada yang punya Indonesia, Uni. Quran yang dikasih waktu haji kan dibagi sama nggak tahu dari percetakan atau ustadz yang kasih pokoknya saya dikasih 2.
itu Nah, dari sana. bisa Makanya saya pelajari, saya baca-baca, tapi belum tahu kalau ini maksudnya bacanya seperti ini, baru tahu ini. nanti mungkin kalau ada orang yang baru pertama kali belajar, nah nanti Ana bikinin kelas khusus konversi baca Al-Quran. Nah itu Ya. kayaknya itu agak penting ya. Terus Quran yang ini memang Quran Quran yang saya baca setiap hari itu yang belajar membaca Quran. Nah gitu. Itu dulu ditanya sama tokonya kalau siapa ustadznya masih belajar apa masih apa gitu, baru dikasih itu Quran. Ya bagus lah. Berarti tokonya Masya Allah bertanggung jawab ya Masya Allah. Iya, memang Islami, memang Muslim banget. Ya, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang-orang yang tersebut juga dimudahkan ya, Masya Allah. Amin. Oke, itu aja. Kayaknya Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu membuat kita semakin bagus lagi baca Al-Qurannya, semakin tahu ilmu tentang Al-Quran ya. Ana juga bingung depan apa ya. Kalau mau ngebahas ayat sajadah, sebenarnya lebih ke cuman ini ada tandanya, mungkin cuman cara baca doanya jadinya. Ada salah satu yang istilah yang akan Ana lewat buat teman-teman semua, yaitu istilahnya namanya nakal. Ya, ini kan tadi tasnya. Taksim. Tapi nama Sim. jadi ada istilah tersendiri ya. Kalau kemarin pekan lalu kita udah belajar apa tuh? Apa Terakhir, itu? yang surah Hud sama surah Yusuf, Uni. Itu Yang Majreha sama Majreha. Majreha itu namanya Majreha apa? Inalah, Uni. Inalah. Adalah betul. Nah, Terus ada lagi Ismam ya, iya, betul. Ismam yang Lagi monyong-monyong ya. Ismam. Nah, ada istilah satu lagi namanya nakol. Nah, nakol itu di Hujurat 11. Iya. Tetapi di Al-Quran itu udah semua Al-Quran udah nulisnya seperti itu. Jadi maksudnya kita nggak akan salah lah insya Allah. Jadi menurut Ana itu jatuhnya tidak lagi menjadi sebuah gharib ketika tidak ada, ya kalau misalnya sudah Al-Qurannya dia tuh disilahkan bahwa ada harokat yang terpindahkan gitu ya. Ada harokat yang pindah di mana dia bisalismu gitu ya. Nah, di mana dia tuh ada hamzah, wasol, ada lam, sukun, ada hamzah lagi gitu. Nah, di situ harokat hamzah yang kedua dipindahin ke huruf lam. Tetapi karena sudah dipindahin ke huruf lam dan di seluruh Al-Quran, berarti sudah tidak menjadi sesuatu yang aneh lagi. Gitu. Jadi ini ada istilah yang memang Ana sengaja akan lengkap, tidak akan dibahas karena memang tidak ada sesuatu yang mungkin kita menjadi salah. Nah, jadi Ana akan mencari insya Allah yang gharib-gharib ini adalah yang kita kira-kira pertama mungkin cara baca sudah benar tapi kita tidak tahu ilmunya atau ya kita mungkin ya salah-salah di situ. Ya, mungkin mudah-mudahan dimudahkan. Ana juga masih bingung mau apa lagi ya setelah ini gitu ya. Oke. Jadi kita tidak akan salah lagi. Itu aja. Mohon maaf yang banyak dari Ana kalau awalnya juga sudah terlambat karena ini aduh rasanya kok asarnya masih 3/4 apa 3:20 gitu loh tadi. Gitu. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan yang sedikit ini membawa kebaikan buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kepada Mbak Indah, silakan. Iya, jazakillah khairan kasiran ya Uni Sulfianti yang pada sore hari ini sudah menemani kita semua, memberikan ilmunya dan juga sekaligus waktunya. Semoga menjadi amal jariah juga untuk Uni Sulfi dan juga semoga Uni Sulfi juga senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga bisa membersamai kami di kelas selanjutnya. Baik, jazakumullah khairan kasiran sahabat semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Kalau di tempat saya sudah hujan, jadi nggak tahu di tempat lain seperti apa ya. Masya Allah ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga ini juga tanda-tanda baik buat kita semua. Insya Allah semoga semakin dimudahkan lisan-lisan kita dalam mengucapkan ataupun membaca kalam-kalam ilahi dengan baik dan benar ya. Semakin benar, semakin tertil bacaan-bacaan kita. Dan semoga juga ilmu yang sudah kita peroleh ini bisa kita ajarkan kembali kepada entah saudara kita, entah mungkin pertama yang paling dekat dulu mungkin pasangan kita, kemudian anak-anak kita, atau cucu-cucu kita ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Mari kita tutup bersama kelas kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah.
kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanak astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran sahabat semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya mohon maaf atas segala hilaf ataupun kekurangannya. Insya Allah semoga kita pekan depan bisa berjumpa kembali. Besok Uni Silvi juga pagi masih bisa ini ya bersama ya Jumpa besok di kelas pagi. untuk yang masih ingin belajar makhraj dan sifat, boleh mungkin mengulang Iya. kembali, mau murojaah kembali besok pagi bersama dengan Uni ya. Nanti dibantu baik, juga Pak. dengan Ananda, Ica, dengan adik Ica. Insya Allah. Baik, kalau begitu mari kita tutup bersama. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pamit ya semua. Assalamualaikum. Semuanya. Iya, terima kasih Uni.